warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan gimana sih membuat konten sesuai standar mutu yang ada di Untak Surabaya. Nah, sebelumnya yang lalu kita di sini sudah ada untuk via video gimana sih pembuatan konten sesuai standar SPADA. Nah, kali ini kita akan mengkombinasikan standar SPADA dengan standar yang ada di Badan Penjaminan Mutu atau BPM Untak Surabaya untuk konten Elitak. Dalam standarisasi konten SPADA, berikut beberapa isian konten mulai dari deskripsi mata kuliah sampai adanya interaksi di dalam konten mata kuliah. Jadi deskripsi mata kuliah meliputi judul mata kuliahnya, kemudian kode dan SKS mata kuliahnya, profil data dosen pengampu mulai dari email, foto, nama, sampai nomor HP, serta peta kompetensi atau RPS-nya. Kemudian mengenai konten mata kuliahnya berisi tentang rencana pembelajarannya, model pembelajarannya, sinkron atau asinkron, nanti akan dijelaskan di dalam tiap-tiap konten pertemuannya. Nah, setiap konten dimulai dari salam pembuka, kemudian nanti ada isi materinya, kemudian ada kuis. Kalau diisi kuis jangan lupa terakhir juga harus mencantumkan daftar pustaka atau referensi. Di jenis materi, Bapak Ibu di sini ada macam-macam, mulai slide, PPT, slide, PDF, video, animasi, tugas, dan kuis. Nah, untuk interaksinya biasanya paling sering menggunakan video conference, Zoom, kemudian forum diskusi, chat, breakout room, serta pretest, posttest. Ini merupakan standar yang ada di SPADA Indonesia yang disampaikan pada webinar Desember 2021. Sedangkan berikut merupakan peta kompetensi atau penilaian dari Badan Penjaminan Mutu Untak Surabaya. Jadi yang pertama di sini ada judul. Jadi keterangannya gimana sih judul itu terisi sesuai materi. Kalau tidak ada judul masih standarnya dengan topik 0, topik 1, maka nilainya 0. Cuma kalau sudah keisi semua judulnya maka bisa nilai 4. Kemudian mencantumkan kompetensi inti, ya, ada RPS-nya mencantumkan kompetensinya yang didapatkan apa aja, nah itu nanti diupload. Kemudian mencantumkan kompetensi dasar, kemudian indikator keberhasilan, nah ini semua harus ada di dalam LMS atau di dalam konten Elitak. Materi yang disajikan apakah sesuai dengan RPS? Nah, kalau sesuai bisa nilai 4. Cuman kalau materi tidak sesuai, nilainya mulai 0 sampai 3. Contohnya di RPS harusnya menyantumkan 16 kali pertemuan, cuman Bapak Ibu di Elitak hanya mengisikan sampai 10 pertemuan, maka nilainya 3. Begitu seterusnya. Kemudian ada contoh soalnya dicantumkan tidak, nah nanti bisa dimasukkan di sini. Kemudian evaluasi juga harus ada, tidak lupa di sini juga pasti menyantumkan referensi atau daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya harus dicantumkan di dalam LMS. Tidak lupa di sini sama kayak yang tadi ada dosen pengampu, autor. Dosen pengampunya di sini sendiri atau tim teaching, dua-duanya harus dicantumkan. Nah, nanti ada perlakuan khusus di dalam penamaan di konten Elitak. Nah, yang terakhir di sini ada link Zoom. Jadi berapa kali sih jumlah pertemuan dalam Zoom, berapa kali sinkron, berapa kali asinkron akan mempengaruhi skor penilaian. Nah, saat ini juga sudah ada hybrid ataupun full luring. Nah, nanti nilai Zoom, hybrid, dan full luring akan dikombinasikan, maka nanti akan kita lakukan perlakuan khusus di dalam konten Elitak. Kurang lebih 2 model penilaian ini yang akan kita gabungkan dan kita masukkan di dalam konten Elitak masing-masing dosen atau masing-masing mata kuliah. Oke, kita langsung bergeser ke Elitak. Nah, Bapak bisa langsung join ke Elitaknya masing-masing, login via Gmail ya. Jadi saya ulangi lagi, jadi klik masuk di sini sebelah kanan atas, kemudian di bagian bawah di sini ada Google. Login menggunakan akun Google. Klik akun Google. Nah, di sini langsung ada pilihan mau login berdasarkan akun yang mana. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung login menggunakan akun Untak yang sudah terdaftar di Elitak. Nah, secara otomatis Bapak Ibu akan masuk ke dalam daftar halaman utama di Elitak. Jadi di bagian atas di sini ada
profil ya. Di sini ada profil dan lain-lain. Di sini nama dosen pengampunya. Kemudian di sini Bapak Ibu harus registrasi ke Spada Indonesia ya. Registrasinya jadi menyantumkan nama, kemudian email. Di sini mendaftar sebagai dosen. Jangan lupa diisikan NIDN, kemudian masukkan program studi. Setelah itu klik daftar ke Spada Indonesia. Tujuannya apa? Jadi di Spada Indonesia Bapak Ibu nanti bisa mendaftar, bisa mengikuti banyak kelas yang disediakan di Spada Indonesia. Kalau dosen biasanya Bapak Ibu bisa mendaftarkan kelasnya buat diikuti mahasiswa di luar kampus secara umum. Itu bisa. Serta untuk mendapatkan hibah digital atau hibah inovasi digital biasanya menggunakan akun Spada. Jadi minta tolong untuk diaktifkan akun Spadanya. Ini hanya berlaku untuk dosen tetap. Untuk dosen LB tidak bisa mendaftar ke Spada Indonesia karena data yang diambil, nomor NIDN yang diambil adalah nomor NIDN dosen tetap di masing-masing home base. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada berita terbaru, informasi terbaru tentang akademik. Nah, selanjutnya di sini merupakan ringkasan mata kuliah atau tampilan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Nah, di sini kurang lebih contoh mata kuliah saya. Di sini ada tab yang sedang berlangsung, maka ini contoh mata kuliah yang masih aktif atau yang masih masuk ke tanggal aktif. Kemudian di sini ada yang akan datang atau yang lalu. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu mata kuliahnya di yang berlangsung ini harusnya masih berlangsung, cuman kok tidak ada. Nah, mungkin datanya masuk ke yang lalu. Nah, di sini nanti tinggal diedit. Nah, editnya gimana? Nanti akan saya sampaikan selanjutnya. Oke. Nah, berikut contoh mata kuliahnya. Seperti ini. Jadi ini merupakan contoh mata kuliah yang sudah diverifikasi oleh tim penjaminan mutu Untak Surabaya. Jadi contoh mata kuliahnya seperti ini. Di bagian atas nanti Bapak Ibu bisa menambahkan banner atau berupa tulisan juga boleh untuk menginformasikan data pengajar. Informasikan data pengajar, data dosennya bisa ditampilkan di bagian atas. Kemudian di sini merupakan tampilan masing-masing pertemuan. Jadi pertemuan 1 membahas tentang RPS dan kontrak kuliah dilakukan secara daring. Jadi nanti kita buat aturan seperti itu. Jadi pertama pertemuan 1 atau ditulis langsung pertemuan 1. Di sini materinya apa, nama materi. Kemudian di sini dilakukan secara apa. Pertemuan kedua tentang judul materinya apa, kemudian dilakukan secara apa. Begitu seterusnya. Kalau mungkin nanti ada hybrid juga seperti ini, pertemuan 4 tentang data flow diagram contohnya judul materinya dilakukan secara hybrid. Begitu seterusnya. Mungkin nanti ada luring ya. Ini contohnya pertemuan 7, pertemuan 8-nya ETS, ya ditulis ETS saja. Kemudian pertemuan 9 di sini mulai masuk ke pembuatan sistem informasi. Nah, di sini dilakukan secara luring. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan luring, daring atau hybrid disesuaikan dengan mode pembelajaran Bapak Ibu semua yang sudah dilakukan di periode sebelumnya. Nah, di sini tampilan saya buat tidak memanjang, jadi saya buat berlipat. Begitu saya klik judulnya pertemuan 1, maka langsung masuk ke detailnya materi pertemuan 1. Jadi materi pertemuan 1 mulai dari salam, kemudian pengantar, mata kuliah ini kita lakukan secara apa, dengan menggunakan metode apa, kemudian di sini yang diminta oleh BPM juga mencantumkan subcapaian. Jadi subcapaian pembelajarannya apa akan dimasukkan di bagian sini. Nah, nanti kita akan buat seperti ini. Kemudian isi materinya mulai dari Zoom, kemudian file sampai persensi, kemudian daftar referensi. Nanti kita tambahkan model-model yang lain. Ini pertemuan 1. Untuk pertemuan 2 gimana? Pertemuan 2 di sini dilakukan secara daring. Ya, dilakukan secara daring. Kebetulan di sini daringnya daring asinkron. Daring asinkron kita jelaskan di sini, jadi biar lebih jelas semua. Kalau yang pertama tadi daring menggunakan Zoom, di sini daring menggunakan asinkron dengan subcapaian seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan video. Di sini kita ada video ya. Jadi Bapak Ibu bisa merecord video mandiri atau ngambil dari YouTube, kemudian kita masukkan di sini, kita tempelkan di sini, kita tampilkan dan kita kasih project serta nanti kita tambahkan untuk diskusi. Nah, seperti itu. Kita akan membuat beberapa konten seperti ini. Nah, sekarang
langsung saja kita mulai. Jadi di sini saya ada kelas contoh. Di sini saya ada kelas contoh ya, seperti ini. Jadi kelas standar dengan kode mata kuliah ini, nama mata kuliah, ini kelasnya. Jadi mata kuliah di Bapak Ibu diusahakan jangan ada yang dirubah kode nama sama kelas, karena data ini sudah kita import secara otomatis berdasarkan data kelas yang ada di Siakat. Nah, langkah pertama, jadi tampilan pertama seperti ini ya Bu. Secara default di sini ada announcement bagian atas tadi. Announcementnya ini mau kita isikan apa, informasi apa. Kemudian di sini ada topik 1, 2, 3. Ini topik 1, 2, 3. Nah, ini sampai 16 pertemuan. Nah, langkah pertama, kita akan sesuai saran Sepada tadi, kita akan melakukan perbaikan atau kita akan mempoles bagian depan atau isi pertama sebelum masuk ke dalam materi di dalam mata kuliah tersebut. Contoh mata kuliah ini ya, matematika A ini, kita klik bagian kanan, di sini ada ubah pengaturan. Di sini sebelum kita masukkan ke mode ubah, kita klik ubah pengaturan atau setting. Di sini klik ubah pengaturan, sebelah kanan administrasi. Nah, di sini secara otomatis akan ada nama lengkap mata kuliah, kemudian di sini ada nama singkat kursus. Bedanya apa? Jadi kalau ini kita isikan sama, ya nggak apa-apa. Secara default akan dapat tampilan yang sama. Cuman kalau Bapak Ibu pengen membuat lebih mudah, contohnya seperti ini, MTK A 2021-2. Contohnya seperti ini. Jadi di sini saya buat kode nama mata kuliahnya, saya buat sendiri, kemudian kelas A tahun 2021. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat Bapak Ibu melakukan import mata kuliah itu lebih jelas. Jadi Bapak Ibu searching mata kuliahnya lebih dapat. Kalau Bapak Ibu kesusahan searching berdasarkan kode, bisa searching berdasarkan judul MK atau kode nama kursus singkat yang Bapak Ibu buat sendiri. Secara default akan sama, cuman kita tambahkan untuk tahun akademik di bagian belakang. Kemudian di sini ada kategori mata kuliah, kita nggak bisa rubah. Nah, di sini ada status mata kuliah, bisa disembunyikan, bisa ditampilkan. Kalau disembunyikan maka tidak bisa akan kelihatan. Jadi tidak tampil di mahasiswa. Nah, ini kita tampilkan secara default akan tampil. Nah, yang penting di sini ada tanggal mulai kursus, tanggal mulai kelasnya itu kita set tanggal berapa. Nah, kemudian seperti contoh ini saya set di 5 Maret. Sampai kapan? Sampai contoh. Jadi secara default biasanya di sini akan secara bawaan 1 semester. Contoh kuliah berakhir di tanggal 3 Juli, contohnya seperti ini. Kuliah berakhir di 3 Juli. Nah, maka nanti setelah tanggal 4, mata kuliah ini tidak tampil di bagian depan, tapi tampil di kursus yang lalu. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mengembalikan di bagian depan atau tampil agak lama sedikit, ya kita tambahin. Mungkin kita tambahkan sebulan di bulan Agustus. Nah, seperti ini. Jadi perkuliahan selesai di bulan Juli. Nah, ini kita tambahkan 1 bulan di bulan Agustus. Mungkin masih ada mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang masih membutuhkan data atau masih merekap nilai atau mengambil materi atau mengecek-ngecek tugas juga. Mahasiswa juga masih ada menyelesaikan tugas-tugasnya di sana yang bisa dalam masuk proses di periode ini. Jadi nanti setelah periode ini maka tampilannya kembali ke yang sudah lalu. Jadi kelas sudah lalu seperti itu. Dan tanggalnya kita sesuaikan. Bapak Ibu terserah. Ini Bapak Ibu bisa nyeting sendiri. Mau di close tanggal berapa? Secara default akan sama. Kemudian Bapak Ibu kalau udah mengeset sendiri maka secara dosen masing-masing dosen tampilannya juga berbeda. Nah, di sini ada ringkasan mata kuliah. Bapak Ibu bisa mengisikan catatan khusus untuk mata kuliah ini. Contohnya seperti ini. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa ilmu komunikasi semester 6 yang sudah lulus MK apa gitu, contohnya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan di sini. Jadi mahasiswa begitu searching mata kuliah, sebelum masuk ke mata kuliahnya, mahasiswa harus membaca ini dulu. Sesuai nggak mata kuliah yang tak ambil, sesuai enggak? Nah, di sini baru mereka bisa menyesuaikan. Nah, setelah selesai, di sini ada file ringkasan mata kuliah. Di sini kita gunakan untuk mengupload banner. Jadi seperti ini. Kita pilih post file. Kita tambahkan
bannernya. Jadi Bapak Ibu harus membuat banner dengan format JPG, kemudian kita upload. Nah, contoh bannernya gimana? Nah, akan saya tampilkan contoh bannernya. Ini bannernya kurang lebih seperti ini. Jadi mata kuliahnya Bapak Ibu bisa membuat banner, ada nama mata kuliahnya, kemudian ada kelasnya ya, biasanya ada kelas A atau kelas B, kemudian periodenya. Ini kelas ini periode genap atau gasyal. Nah, Bapak Ibu akan menemukan mata kuliah yang sama yang dipakai terus-menerus. Contoh seperti ini yang namanya perancangan informasi. Ini setiap semester ada, jadi nanti biar lebih mudah kita tuliskan semesternya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambahkan foto atau data dosennya di depan. Monggo bisa ditambahkan atau nanti taruh di dalam. Nah, ini sebagai contoh saya naruhnya di dalam, jadi di depan hanya ada nama mata kuliahnya aja nanti sama kelas. Oke, saya kembali ke Elitab. Nah, kalau sudah, jadi di sini kita hanya mengedit tanggal kursus kalau dianggap tidak sesuai, kemudian kita mengisikan ringkasan mata kuliah, plus kita masukkan cover mata kuliahnya bagian depan. Nah, ini klik simpan dan tampilkan seperti ini. Jadi fungsinya apa? Fungsinya kalau semua kita searching kodenya ini ya, mahasiswa nanti bisa searching kode ini. Nah, kemudian saya ke bagian depan sini sebagai contoh. Saya masuk ke sini, saya searching kursus, saya searching seperti ini. Nah, maka langsung di pencarian akan tampil ini mata kuliah ini gini. Nah, untuk mata kuliah yang diperuntukkan, nah ini bisa dibaca lebih detail. Nah, Bapak Ibu bisa menyantumkan informasi lebih di dalam mata kuliah ini seperti itu. Jadi fungsinya bannernya seperti ini, kemudian instruksi mata kuliah. Kalau semuanya masih kosong, biasanya begitu kita cari yang tampil ya hanya kode aja, nggak ada keterangan, nggak ada banner kelasnya. Nah, kalau nggak ada banner kelas, jadi kita menganggapnya kelas itu belum ada isinya seperti itu. Nah, ini untuk pencariannya, untuk apa? Mahasiswa biar lebih mudah juga, biar mahasiswa juga nggak salah klik atau salah masuk kelas. Oke, nah itu untuk menyeting bagian depan mata kuliah, cover mata kuliah dan informasi awal di mata kuliah. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membuat banner atau informasi bagian atas. Jadi di sini diklik hidupkan mode ubah, Di sini ada announcement. Ini kita nggak perlu Bapak Ibu, nggak perlu, bisa dihapus. Jadi di announcement sini, di sini klik ubah, ada tombol hapus. Maka menghapus announcement, yes. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan. Di sini saya coba untuk menambahkan label. Ya, di sini ada banyak. Ada assignment, di sini kita gunakan assignment untuk membuat penugasan untuk upload file, attendance untuk tanda tangan, untuk kehadiran, kemudian choice untuk pilihan. Kalau Bapak Ibu pengen buat survei bisa, kemudian forum diskusi, quiz bisa, kemudian obrolan, chat, Zoom meeting untuk menjadwalkan secara Zoom kegiatan secara Zoom, perkuliahan secara Zoom, kemudian file, PDF dan lain-lain bisa, label berupa tulisan, gambar, page, jadi membuat tampilan seperti website. Nanti kita coba sama URL. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan. Sebagai yang awal kita coba label, klik tambahkan label. Nah, di sini kita bisa menuliskan. Tinggal Bapak Ibu menyantumkan mata kuliah ini diampu oleh siapa. Cuman kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan foto atau banner, bisa insert image ya. Di sini ada image, klik image, terus repository ya, pilih close file, kita masukkan image-nya seperti ini, contoh upload. Nah, di sini Bapak Ibu harus menjelaskan deskripsinya. Ini merupakan gambar apa? Kalau Bapak Ibu tidak perlu menjelaskan deskripsi, dicentang ada description not necessary-nya ini dicentang. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisikan detail atau mengisikan judul bannernya ini apa. Jadi di sini dicentang aja description not necessary. Oke. Save image akan dapat seperti ini. Kalau sudah tinggal disimpan dan kembali. Nah, secara otomatis akan tampil di bagian depan ini. Kalau kita matikan, tampilannya seperti ini. Nah, masih tampil di bagian depan. Di sini ada informasi pengajar. Kita hidupkan lagi. Kemudian sekarang kita mau ngedit
masing-masing pertemuannya. Contoh, kita mulai di pertemuan pertama. Ini saya klik. Bapak Ibu bisa klik tombol yang ada di sini untuk merubah nama, edit topic name. Jadi secara default tadi masuk yang di penamaan judul yang di audit. Maka kalau secara default masih yang topik ini ya nilainya masih 0 karena ini standar, Bapak Ibu belum mengubah namanya. Jadi namanya kita sesuaikan pertemuan 1 atau Bapak Ibu cukup P1 gitu nggak apa-apa, pertemuan 1, pokoknya ada 1, 2 sampai 16 nanti. Kemudian judulnya pengantar RPS dan kontrak kuliah. Nah, ini kemudian kasih tanda pemisah lagi. Kuliah ini dilakukan secara apa? Secara daring. Kemudian enter. Nah, Bapak Ibu masukkan seperti ini. Pertemuan 1, pengantar RP, judulnya apa? Jadi pertemuan berapa? Judulnya apa? Dilakukan secara apa? Secara daring. Pertemuan 1, pengantar dilakukan secara daring. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu harus mengisikan ini. Nah, ini untuk judul. Contoh yang kedua, pertemuan 2. Pertemuan 2. Maaf, saya agak lupa. Pertemuan 2. Oke. Ini saya edit lagi. Pertemuan 2. Sistem, nama materinya sistem informasi, kemudian dilakukan secara daring seperti ini. Jadi Bapak Ibu harus mencantumkan daring atau luring. Nanti daring apa? Daring asinkron atau daring sinkron seperti itu. Nah, ini kemudian yang kalau ketiga, pengembangan pertemuan 3, pengembangan sistem informasi. Kalau semua hybrid. Nah, seperti ini. Jadi pertemuan 3 mulai hybrid. Contohnya seperti itu. Pertemuan 4, tata diagram. Ini luring. Jadi dalam kelas ini Bapak Ibu pernah melakukan daring, kemudian pernah melakukan secara hybrid, pernah melakukan secara luring. Nanti akan menjadi catatan kita bahwa dalam kelas tersebut Bapak Ibu hanya melakukan daring aja, hanya melakukan luring full, atau hanya hybrid, atau melakukan semuanya, daring, hybrid, dan luring. Nah, nanti akan kita monitor berdasarkan laporan yang ada di sini. Nah, kemudian kita coba mengisikan di masing-masing pertemuan 1 seperti biasa, tambahkan sebuah aktivitas. Yang pertama, saya mau menambahkan label. Jadi di sini kita mulai dengan salam pembuka. Saya mulai dari label, klik label, tambah. Nah, di sini saya mau masukkan gambar. Ya, Bapak Ibu bisa masukkan gambar atau tulisan. Di sini ada saya ada gambar salam. Nah, assalamualaikum seperti ini. Dicentang description necessary-nya tadi, save. Nah, akan tampil seperti ini di sini. Nah, ini terus kemudian di bagian ini kita isikan. Selamat pagi, salam sejahtera semua, semoga selalu dalam keadaan sehat. Contoh seperti ini. Nah, ini untuk salam. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan informasi untuk kelas hari ini dilakukan secara daring. Dengan daring seperti apa? Contoh, keadaan sehat. Nah, seperti ini. Kemudian saya berikan informasi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas kontrak kuliah yang disampaikan secara daring. Contohnya seperti ini, dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Silakan join ke Zoom Meeting sesuai jam kuliah. Contohnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan informasi seperti ini.
Nah, kemudian di bagian bawah juga kita tambahkan sub capaian pembelajarannya. Ini saya copy sub capaian pembelajaran. Jadi dalam masing-masing pertemuan nanti Bapak Ibu harus mencantumkan sub capaian pembelajaran tidak di standarisasi penjaminan mutu. Jadi di sini mahasiswa mampu menjelaskan mata kuliah, konsep mata kuliah, rancangan informasi mulai dari awal sampai pembuatan sistem informasinya. Contohnya seperti ini. Jadi di sini, ini kalau saya scroll ya, ini saya tarik. Jadi di awal ini kita sudah punya 3 pembahasan. Jadi pertama salam, kemudian peraturan perkuliahan hari ini dilakukan secara apa, kemudian di sini dicantumkan juga sub pembelajaran. Nah, contohnya tadi kalau semama Bapak Ibu pengen membuat tipografi atau model tulisan-tulisan yang kayak tadi, contohnya di sini sub capaian pembelajaran. Ini mau saya buat agak berbeda. Jadi saya blok, kemudian di sini ada paragraph style, di sini ada macam-macam large dan lain-lain. Saya pilih yang paragraph atau preformat. Kalau kita pilih preformat hampir seperti ini, ada kotaknya. Jadi ini bisa kita bold. Nah, ada yang kotaknya sini seperti ini. Jadi semua kalau ini juga pengen di preformat juga bisa seperti ini. Ini saya klik ini preformat. Nah, sudah ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Tidak harus seperti ini atau gimana, monggo nanti disesuaikan. Yang penting ada keterangan tentang 3 hal ini. Yang pertama ada salam, kemudian ada aturan perkuliahannya gimana, luring di kelas atau hybrid berapa, kemudian sama daring sinkron atau asinkron. Nah, akan dijelaskan di sini. Kemudian ada sub capaian pembelajarannya. Ini kita simpan dan kembali, akan tampil seperti ini. Ini di awal. Nah, biasanya setelah buat seperti ini, Bapak Ibu akan mengupload ya. Untuk selanjutnya biasanya akan mengupload materi. Nah, caranya seperti ini. Ini salam pembuka dan lain-lain tadi sudah. Kemudian kita mau menambahkan file materinya sudah diupload. Nah, ini akan langsung mengkonekkan ke toolsnya Zoom. Nah, di sini bisa dikasih judulnya pertemuan 1 kontrak kuliah. Ini kelas matematika, contohnya ya, kelas matematika A. Nah, nanti kenapa kok nggak kita kasih ini bebas ya Bapak Ibu, masih namanya bebas. Ini contoh saya kenapa kok seperti ini, karena nanti begitu saya buat pertemuan 1, karena ada beberapa mata kuliah, maka di Zoom akan tampil banyak pertemuan 1, contohnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan kelasnya di bagian akhir. Nah, ini ya aturan aja, silahkan join Zoom 10 menit sebelum kuliah dimulai. Nah, contoh seperti ini. Kemudian di sini harus dicentang biar tampil di bagian depan. Nah, kemudian di sini kita schedule kuliahnya kapan. Contohnya di tanggal ini, kemudian jam berapa ya, ini jamnya, jam siang atau jam pagi. Contohnya kalau kita set jam 12 siang, mungkin ada yang kuliah jam 12.00, monggo seperti ini. Durasinya berapa lama? 1 jam atau lebih. Nah, kalau Bapak Ibu contohnya kuliahnya 1 jam, anggap aja ini contohnya kuliah 1 jam daring, kemudian molor sampai 1 jam 30 menit, maka nggak masalah. Di sini tidak akan mempengaruhi Zoom-nya, Bapak Ibu nggak akan Zoom-nya terputus, jadi akan terus jalan. Jadi di sini hanya blocking untuk perkuliahan. Cuman kalau Bapak Ibu pengen aman ya, mungkin di set 2 jam gitu. Nah, nanti kurang dari 2 jam selesai bisa, nggak masalah. Nah, bedanya apa sih? Nanti kalau di setting 1 jam sama kalau di setting 1 jam kelebihan, sama kalau jamnya masih ada tapi udah di close. Nah, bedanya gimana? Jadi kalau 1 jam kemudian Bapak Ibu selesainya lebih 10 menit gitu, kemudian di close. Nah, setelah di close, kalau kemudian nanti
ada mahasiswa yang join lagi, dia nggak bisa join karena durasinya sudah habis, sudah lewat. Tapi kalau Bapak Ibu 2 jam, kemudian selesainya 1,5 jam, nah 30 menit selanjutnya itu mahasiswa masih bisa masuk ke dalam Zoom ini. Seperti itu, monggo nanti disesuaikan. Jadi di sini hanya ngatur tanggal, jam, sama durasi berapa lama. Nah di sini required passcode pasti, waiting room. Jadi kalau Bapak Ibu ngeklik yang waiting room, ya mahasiswa baru bisa join kalau Bapak Ibu sudah join. Kemudian enable partisipan. Nah ini kalau secara default ini kecentang, maka mahasiswa join anytime. Jadi kapanpun mahasiswa bisa join sebelum waktu kuliah dimulai. Kalau ini nggak dicentang, maka mahasiswa ya mulainya 12.00. 12.00 ini baru bisa join. Kalau ini diklik ya 11.50 mahasiswa sudah bisa masuk. Nah ini required authentication join Zoom. Jadi ini memungkinkan kalau ini kecentang, maka harus disetting yang ada di Zoom meeting di aplikasi online, harus disettingnya di aplikasi untuk membuat autentifikasi bahwa mahasiswa kalau join ke Zoom ini mereka harus login menggunakan email di Zoom-nya. Jadi kalau mahasiswa tanpa login langsung buka Zoom, masukkan ID, ya ini nggak dicentang. Tapi kalau mahasiswa harus disarankan untuk join login dulu, maka ini harus dicentang dan disetting di Zoom meetingnya. Jadi nggak hanya dicentang ini, tapi harus ada settingan tambahan di aplikasi Zoom seperti itu. Di sini host on, partisipan on, jadi sama-sama begitu masuk langsung kameranya nyala. Sudah, kalau sudah tinggal disimpan dan kembali. Nah, bedanya apa simpan dan kembali sama simpan dan tampilkan? Simpan dan tampilkan di sini diklik kalau kita menjadwalkan, Bapak Ibu menjadwalkan Zoom sama jadwal kuliahnya itu selisih 15 menit. Contoh sekarang jam 11.15. Nah, karena ini kan masih jarak 11.15 ke 12.00 ini kan masih jauh, lebih dari 15 menit, maka pilihnya yang simpan dan kembali biar nggak ada error. Nah, tapi kalau sekarang sudah jam 11.50, nah ini 12.00, kan hanya 10 menit, Bapak Ibu bisa klik yang simpan dan tampilkan seperti itu. Jadi tampilkan di sini, tampilkannya hanya berdurasi 15 menit sebelum Zoom itu mulai atau 10 menit sebelum jadwal Zoom-nya dimulai seperti itu. Nah ini nanti simpan dan kembali maka akan tampil seperti ini. Ini aplikasi Zoom yang pertama. Nah kemudian kita tambahkan lagi aktivitas untuk yang file. Oke, tambahkan file. Nah di sini file kontrak kuliah contohnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengupload kontrak kuliahnya atau file RPS. File RPS rencana pembelajaran semesternya. Berikut file RPS silahkan di download dan pahami seperti ini. Jadi usahakan semuanya ada keterangan. Jadi mahasiswa biar tahu file ini diapakan. Jangan hanya upload file kemudian dibiarkan saja. Kemudian diklik terus file di sini yang RPS ini. Nah, kemudian kalau sudah upload file, nah di sini ada tampilan. Jadi di sini diklik ada tampilan. Secara default di sini otomatis. Nah biasanya kalau PDF di sini bisa ditampilkan ditanamkan. Di sini bisa pakai yang ditanamkan. Khusus PDF. Kenapa? Kalau ditanamkan mahasiswa nggak perlu download. Jadi mahasiswa tanpa download pun bisa melihat. Tapi kalau yang selain ditanamkan ini harus download. Nah, cuman mode ditanamkan ini hanya bisa dilakukan di file PDF. Selain PDF tidak bisa. Ini saya simpan dan kembali ke mata kuliah. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau ini filenya kita klik, nah akan tampil seperti ini. Ini detailnya. Jadi filenya akan tampil di sini. Jadi kalau pengen download ya diklik yang ini, download atau cetak. Nah, kalau semama tampilannya tidak ditanamkan, ini kan ditanamkan di dalam sistem. Kalau nggak ditanamkan maka langsung secara otomatis di download seperti itu. Oke, setelah ini kemudian berdasarkan yang
BPM tadi, maka kita juga perlu menambahkan tentang capaian pembelajaran. Jadi di sini saya ada file capaian pembelajaran, saya pisah dari RPS ya Bapak Ibu, karena kan di situ minta dicantumkan. Jadi di bagian awal ini Bapak Ibu harus mencantumkan semua persyaratan yang ada di sini ini. Jadi Bapak Ibu harus mencantumkan semua. Nah, Bapak Ibu harus mencantumkan semua persyaratan yang ada di sini. Ini harus ada di bagian awal. Kompetensi sama ini. Ini semua sebenarnya sudah ada di RPS, tinggal disesuaikan. Nah, apakah ini bisa dijadikan satu file? Monggo, kalau Bapak Ibu dijadikan satu file. Kalau pengen dipisah juga silahkan. Yang saya pisah adalah yang ini, kompetensi. Jadi kompetensi ini saya pisah. Nah, contohnya seperti ini. Saya buat kompetensi seperti ini. Nah, saya buat kompetensi seperti ini biar mudah dipahami. Jadi pertemuan pertama membahas tentang ini dengan capaian seperti ini. Membuat kedua ini sampai pertemuan ke-7. Nah, nanti dilanjutkan setelah ya, ini kan pertemuan di sini juga saya jelaskan pertemuan sebelum UTS tentang secara umum adalah membahas gimana sih konsepnya sistem informasi itu dipahami oleh mahasiswa, mulai dari pengantarnya, contohnya, sampai gimana sih merancang sistem informasi itu. Nah, baru setelah UTS mereka melanjutkan dengan sub capaian yang lain. Jadi mahasiswa sudah mulai membuat database-nya, membuat proyek sederhana. Jadi di sini capaian utamanya adalah mahasiswa sudah bisa membuat sistem informasi sederhana dan data visualisasinya nanti di akhir seperti itu. Jadi mulai dari konsep sampai pelaksanaan sudah saya sebutkan di sini. Itu pasti sudah ada juga di RPS. Cuman lebih baik kalau ingin dipisah monggo. Yang penting dua-duanya itu sudah ada di bagian awal. Jadi di sini di bagian pertemuan pertama ini juga sudah ada. Jadi tidak jadi pertanyaan. Kemudian ini diklik, kemudian pilih sama ya. Saya pakai yang file. Kemudian di sini capaian pembelajaran, berikut file capaian pembelajaran selama 1 semester, seperti itu. Nah, diklik, kemudian pilih filenya, ini upload file. Nah, tampilannya dirubah ke ditanamkan, simpan dan kembali. Nah, seperti ini file capaiannya. Kalau kita klik maka langsung masuk ke filenya, seperti itu. Nah, jadi di pertemuan pertama di sini Bapak Ibu bisa menyantumkan lebih dari satu file, monggo disesuaikan sesuai yang ada di kertas kerja atau indikator yang penilaiannya di BPM. Jadi yang pertama kan memang ini, jadi yang judul yang kita rubah, kemudian kompetensi sama indikator keberhasilan ini lagi sudah kita cantumkan. Detail, Bapak kalau ada detail bisa dipisah. Kemudian, nah materinya sesuai RPS atau tidak, nah nanti kita sesuaikan. Nah ini kan contohnya materi di sini. Nah seperti ini masih belum masuk ke soal sama evaluasi, masih belum ada. Kemudian kita tambahkan daftar pustaka. Nanti yang pertemuan kedua baru pakai ini, karena kan soal sama evaluasi di sini ada, cuman kan nggak setiap hari. Monggo nanti disesuaikan sesuai masing-masing Bapak Ibu. Ini kalau kita mau menambahkan referensi, Bapak Ibu kalau satu referensi bisa pakai URL. Nah, cuman sekarang kita coba yang page. Contohnya kita coba yang page, klik tambah. Di sini daftar referensi, berikut daftar referensi untuk mata kuliah ini, tentang. Nah, ini masih keterangan. Jadi konten kita isikan di sini. Contohnya materinya, referensinya ngambil dari buku pembuatan sistem informasi. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa menyantumkan linknya. Mungkin adanya bisa dilihat di sini www.ogamas.com. Nah, dengan di sini. Terus kemudian selain ini juga ada buku apa. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Contohnya buku ini informasi penjualan, kemudian ini contohnya sebagai contoh aja informasi perpustakaan,
Nah, contoh seperti ini contoh 3 referensi, nanti Bapak Ibu bisa menyantumkan lebih. Nah, ini monggo bisa dicantumkan di awal. Sudah, simpan dan kembali. Nah, kalau modenya tadi aktivitas yang kita tambahkan berupa label, maka secara otomatis tampil di bagian depan. Tapi kalau berupa page, ini harus kita klik dulu baru bisa tahu dalamnya apa aja. Seperti itu. Itu bedanya page sama label. Jadi kalau Bapak pakai label, maka daftar referensinya tadi masuk di bagian bawah sini. Seperti itu. Nah, ini kan contohnya kalau pakai page. Nah, kemudian tambahkan satu aktivitas lagi, attendance. Kita akan mencoba pakai attendance atau presensi. Jadi mahasiswa bisa presensi secara mandiri. Tambah presensi kehadiran 1, contohnya di pertemuan. Silahkan presensi sesuai jam kuliah. Presensi sesuai. Oke, sudah. Nah, ini masih awal, kita hanya mengisikan judul sama deskripsi aja. Di deskripsi pasti ada. Simpan dan kembali. Nah, ini presensi kehadirannya. Mohon maaf, kurang presensi kehadiran. Ini kalau sudah kita klik. Nah, baru ada seperti ini. Ini baru kita akan mengisikan seasonnya atau di sini kita add kapan. Nah, contohnya seperti ini. 5 Juli. Ini contoh sebagai contoh aja. Kemudian start formnya jam berapa? Contohnya kuliah jam 12 sampai jam 2. Nah, ini tadi. Jadi dia hanya bisa ngeklik join di jam ini. Nah, ini multiple season. Jadi kita nggak pakai multiple season. Hanya sekali. Kemudian di sini student recording, jangan lupa dicentang low student recording, jadi biar mahasiswanya bisa mencentang atau mengklik kalau dia hadir. Nah, ini automatic markingnya di yes atau di disable juga bisa. Jadi jangan lupa pokoknya ini dicentang. Oke, di klik add. Nah, maka secara otomatis akan tampil di sini. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek kehadirannya. Nah, selain itu di sini ada status set. Ini ada status set. Nah, di sini ada present, late, execute, dan absent. Jadi di sini secara default ada 4 keterangan ini ya, mulai dari hadir dan lain-lain. Kalau saya biasanya selain hadir tidak saya tampilkan. Contoh ini late, saya nggak mengizinkan, telat, dihapus. Kemudian ini juga saya nggak mengizinkan, dihapus, nggak ada izin. Absen apalagi nggak ada. Sudah, jadi hanya ada present, saya buat poinnya 1. Jadi kalau yang hadir ya dapat poin 1, kalau nggak hadir ya nggak dapat poin, seperti itu. Seperti ini. Nah, nanti datanya Bapak Ibu bisa ekspor atau bisa lihat di sini. Ini detailnya nanti bisa di sini akan tampil semua peserta. Nah, untuk presensi ini hanya dilakukan di Elitak. Nah, untuk presensi di Siakat, Bapak Ibu akan melakukan presensi secara mandiri. Jadi presensi di sini tidak terkoneksi dengan Siakat karena sistem Moodle sama sistem Siakat itu berbeda. Jadi Bapak Ibu monggo kalau daring langsung mengabsen satu-satu dari Siakat langsung juga bisa, atau Bapak Ibu ngambil dari sini kemudian nanti direkap di Siakat dimasukkan lagi juga bisa. Jadi seperti itu. Karena sistem ini sama sistem Siakat itu terpisah. Nah, apakah ini presensi ini harus ada di dalam konten? Tidak, karena di konten kita hanya mengambil isinya, judul mata kuliah, isinya mata kuliah itu apa, kemudian file yang dimasukkan itu apa. Sudah, selebihnya Bapak Ibu menambahkan sendiri dan tidak masuk di kegiatan, tapi masuk di rekomendasi pada Indonesia bahwa Bapak Ibu sudah mencoba fitur-fitur tersebut. Jadi ini merupakan contoh pertemuan 1 seperti itu. Nah, sekarang pertemuan 2 gimana? Pertemuan 2 sama, kita mulai, karena ini daring, kita mulai dari salam. Ini tinggal saya copy, ini saya duplikat, diubah tadi, klik duplikat, dia akan menduplikat di bagian bawah sini. Nah, akan dapat seperti ini. Ini tinggal kita geser ya, di sini Bapak Ibu ada tombolnya, klik, kemudian digeser, taruh di pertemuan 2. Nah, ini tinggal kita rubah, klik,
ubah pengaturan. Nah, di sini kita sesuaikan. Pada pertemuan kedua ini membahas konsep dan contoh sistem informasi yang disampaikan secara daring asinkron. Contohnya seperti ini. Kali ini tidak menggunakan Zoom tapi menggunakan video. Jadi nggak hanya memberikan materi di upload tapi juga diberikan video. Jadi disampaikan secara daring asinkron dengan mengikuti video berikut. Nanti videonya kita upload di bawah. Capaiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan contoh dan penggunaan sistem informasi dalam panjang seperti ini. Ini tinggal kita simpan, jadi nggak perlu dari awal lagi. Nah, kemudian di sini karena ini asinkron, kita perlu menambahkan video. Sebagai contoh, di sini saya sudah ada video yang sudah saya buat dan sudah diupload di YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa ngambil video dari YouTube atau langsung buat video sendiri kemudian diupload, monggo. Nah, contohnya seperti ini video saya. Nah, video ini akan saya share, akan saya tampilkan di Elitak. Nah, sebagai contoh di sini saya pakai ya tambahkan aktivitas dan sumber daya. Kemudian pilih saya pakai yang label. Saya pakai label, klik tambah. Nah, di label sini nanti saya akan memasukkan videonya di sini. Akan menampilkan video di sini. Nah, jadi video ada banyak cara. Bapak Ibu bisa langsung ngeklik linknya ini, di copy, langsung ditaruh di sana pakai yang file yang pakai yang attachment tadi juga bisa. Pakai yang link juga bisa, www tadi juga bisa, atau di sini saya pakai yang share. Di sini ada share, klik share. Kemudian di sini ada embed. Jadi pakai yang embed. Jadi embed itu gimana? Embed itu video ini akan kita tanamkan di dalamnya Elitak. Jadi begitu buka Elitak ya langsung videonya ada di dalam. Jadi nggak perlu masuk ke YouTube-nya, nggak perlu ngelink ke YouTube. Oke, sudah seperti ini. Ini sebagai contoh video penjelasan sistem informasi, contoh seperti ini. Nah, kita akan membuat di bawah sini, klik ini ada show more button ya, ada informasi lebih lanjut, diklik. Di sini ada menu-menu yang lain. Nah, saya pakai yang ini HTML. Kita masukkan sedikit yang tadi kita copy ya, yang ini tadi kita copy, ini kita copy label. Kemudian di sini kita tadi dirubah ya, klik HTML ini akan tampil seperti ini, pp fungsi HTML-nya kita enter di sini. Nah, akan tampil seperti ini. Ini baru kita klik ini. Nah, baru akan masuk ke sini videonya. Sudah. Klik simpan dan kembali ke mata kuliah. Nah, seperti ini. Ini contoh video. Nah, nanti tinggal ya mahasiswa tinggal klik ini, jadi langsung jalan videonya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian setelah video, mungkin Bapak Ibu pengen menambahkan filenya kayak tadi, monggo pakai file, tambah. Kemudian di sini ya, file materi sistem informasi. Silahkan download file berikut. Nah, contohnya seperti itu. Ini klik add file yang pertemuan 2, upload. Oke, sudah tampilan ditanamkan, simpan dan kembali ke mata kuliah. Nah, ini filenya. Nah, setelah ini apa? Setelah ini mungkin Bapak Ibu pengen menambahkan forum. Nah, di sini ya, forum diskusi. Jadi biar mahasiswa ada diskusi di dalam sini, monggo. Jadi ditambahkan forum, tambah. Nah, di sini diskusi sistem informasi.
silahkan ikuti diskusi berikut. Jadi sini tentang ya, ini standar aja, pakai yang bawaannya standar general form standar forum general. Sudah, simpan dan kembali ke mata kuliah. Nah, tampil seperti ini diskusi. Nah, ini kita klik. Nah, di sini baru nanti Bapak Ibu bisa menambahkan contoh. Kita membuat diskusi tentang contoh sistem informasi. Nah, silahkan jelaskan contoh SI yang sering digunakan. Nah, seperti ini. Ini kan kalau Bapak Ibu ingin menambahkan gambar dan lain-lain, silahkan. Nah, akan dapat seperti ini. Ini contoh. Ini saya yang mulai. Kemudian nanti kalau semua ada mahasiswa yang jawab, ya cukup diklik yang ini. Nah, di sini, nah ini mau ditanggapi, diklik tanggapin. Oh ya, di sini jawabnya apa? Sistem informasi penjualan digunakan untuk gini. Nah, contohnya seperti ini. Ini post. Maka nanti dia akan terus saling menjawab atau saling mengomentari seperti di forum online. Seperti itu. Nah, ini diskusi. Jadi kalau tadi diskusi, ini kita klik diskusinya, maka di sini ada ini ada satu balasan. Nah, nanti ada berapa balasan? Nanti kalau semua ada 40 mahasiswa, ya harusnya ada 40 balasan kalau setiap mahasiswa satu kali menjawab. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah diskusi, mungkin Bapak Ibu pengen menambahkan referensi ya. Contohnya di sini. Ini saya tambahkan URL, tambah. Nah, ini link Canva app. Jadi ini HTTPS. Ini contohnya ngarah ke salah satu web, contohnya ngarah ke Canva. Berikut link ke Canva app yang digunakan untuk mesin tampilan sistem informasi. Contoh seperti ini. Ditampilkan, simpan dan kembali. Nah, seperti ini link Canva-nya. Terakhir kita tambahkan satu aplikasi lagi, satu aktivitas lagi di sini assignment. Jadi Bapak Ibu bisa membuat penugasan seperti biasa ya. Tambahkan assignment. Jadi sini tugas rancang SI. Silahkan membuat rancangan SI penjualan. Jadi langsung kita tentukan. Ini kalau ada tambahan. Nah, di sini yang penting. Ini dibuka kapan sampai kapan? Contoh kita hanya membatasi hari ini ya. Contohnya saya hanya batasi tanggal 5 sampai jam berapa. Contoh ini kayak start jam 12 ya, karena kuliahnya dimulai jam 12 sampai jam 5. Contohnya dikasih sampai jam sekian. Nah, ini tinggal nggak perlu diuntang. Jadi kalau seperti ini, maka nanti lebih dari jam 5 mahasiswa tidak bisa mengupload tugas. Jadi seperti itu. Nah, tinggal di set. Kemudian di sini Bapak Ibu kalau pengen menentukan lebih detail ya, kali ini saya umum, mereka bisa ngupload file PDF, bisa ngupload file Word, bisa ngupload file PPT dan lain-lain. Semua tipe tidak saya batasi. Simpan dan kembali. Oke, ini pertemuan 2. Jadi ini pertemuan 1, pertemuan 2. Jadi sudah ada isinya, nggak kosong, nggak hanya materi diupload kemudian tidak dijelaskan materinya bakal diapakan. Jadi seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, nanti Bapak Ibu monggo dilanjutkan untuk pertemuan 3 dan seterusnya sampai di akhir, disesuaikan dengan informasi dan materi yang Bapak Ibu tampilkan. Nah, ini kalau saya matikan kode ubah, tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya materi 1, materi 2. Nah, ini masih keseluruhan. Belum kita buat tampilan per materi. Jadi biar nggak memanjang ke bawah. Caranya gimana? Di sini saya klik mode pengaturan, ubah pengaturan. Kemudian tadi kita sudah mengisikan ini, menambahkan gambar. Di sini ada format kursus. Nah, di bagian bawah di sini ada tata letak mata kuliah. Di sini tampilkan semua bagian satu halaman. Ini diklik tampilkan satu bagian per halaman ya, hanya ganti yang satu bagian per halaman, kemudian simpan dan tampilkan. Maka secara otomatis di sini langsung tampil seperti ini. Hanya tampil judul-judul per pertemuannya. Dan nanti kalau pengen lebih detail ya diklik pertemuan 1, baru masuk di dalamnya pertemuan 1,
pertemuan 2, masuk pertemuan 2. Monggo Bapak Ibu bisa membuat tampilan seperti ini biar nggak terlalu memanjang. Cuman kalau Bapak Ibu pengen biasa aja biar memanjang ke bawah ya monggo silahkan. Yang penting di setiap konten ini, di setiap materi sudah ada isiannya, salam, kemudian mereka harus ngapain di kuliah ini, kuliahnya online, offline, online, daring, luring, daring sinkron, daring asinkron dijelaskan, sub capaiannya dijelaskan, dan materinya harus diupload. Seperti itu. Oke, mungkin kurang lebih itu dari saya. Monggo Bapak Ibu bisa mencoba. Untuk lebih detail Bapak Ibu bisa join ke mata kuliah ini. Bapak Ibu langsung searching aja contoh mata kuliah atau MK contoh 2022 ya. Kalau semua seperti ini saya searching di sini. Nah, tampil seperti ini, MK contoh. Ini diklik. Nanti Bapak Ibu langsung join di sini biar tahu dalam-dalamnya itu seperti apa. Seperti itu. Ini kurang lebih contoh tampilannya. Oke. Mungkin kurang lebih itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Bapak Ibu bisa mencobanya. Kalau ada kesusahan bisa langsung bertanya ke saya atau langsung ke BPA. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.